Selamat datang di perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 dan akan melanjutkan pembahasan tentang arsitektur sistem. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke pembahasan tentang pola-pola arsitektural, di mana kita sudah membahas dua jenis pola, yaitu MVC, Model View Controller, dan yang kedua ada Layer Approach. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pola-pola arsitektural lainnya, dan nanti ada satu pembahasan tentang arsitektur aplikasi, yaitu disajikan beberapa domain aplikasi dan contoh dari aplikasi dan contoh dan arsitektur sistem dari aplikasi tersebut. Oke, ini sudah. Sekarang kita langsung ke slide. Oke, kita lanjut ke repository arsitektur. Jadi ini adalah salah satu contoh pola arsitektur perangkat lunak yang kita bisa gunakan untuk mengembangkan arsitektur sistem. Nah, untuk repository arsitektur ini, dia arsitektur yang menekankan penggambaran arsitektur dari sistem yang menjelaskan bagaimana komponen-komponen itu bisa saling berbagi data. Jadi bagaimana komponen-komponen yang dia saling berinteraksi itu berbagi data di aplikasi yang akan kita kembangkan. Nah, untuk arsitektur jenis ini, dia cocok untuk aplikasi-aplikasi yang kemudian komponennya menghasilkan suatu data, kemudian data yang dihasilkan oleh komponen lain itu digunakan oleh komponen lainnya. Nah, seperti itu. Contoh aplikasi yang kemudian cocok untuk menggunakan jenis arsitektur sistem yang repository ini adalah seperti control system, di mana ini kita sudah pelajari salah satu contoh control system itu contohnya yang kemarin yang ada sistem satelit cuaca. Nah, seperti itu kan termasuk kontrol sistem di mana ada komponen-komponen yang menghasilkan data, yaitu dia yang membaca data di lingkungan yang akan diketahui ramalan cuaca yang seperti apa, dan kemudian nanti ada satelit yang mengirimkan data tersebut dan diterima oleh pusat data. Nah, seperti itu. Repository architecture juga cocok untuk sistem informasi manajemen, karena biasanya sistem informasi ini ada komponen yang menghasilkan data, kemudian komponen lainnya juga menggunakan data tersebut. Seperti itu, atau bisa CAD sistem, dan umumnya yang menggunakan arsitektur ini contohnya adalah aplikasi Integrated Development Environment. Contoh dari aplikasi-aplikasi IDE ini, kalau misalnya kita mengembangkan aplikasi misalnya dengan bahasa pemrograman Java, kita bisa menggunakan IDE NetBeans, kemudian Visual Studio, setahu saya itu juga jenis IDE. Nah, jadi kalau mau mengembangkan aplikasi serupa seperti aplikasi-aplikasi tersebut, bisa memanfaatkan atau membuatkan arsitektur sistem yang polanya mengikuti repository architecture. Nah, ini adalah penjelasan dari arsitektur ini. Jadi, arsitektur ini dia menggambarkan aplikasi yang semua datanya itu disimpan dalam repository terpusat. Nah, seperti itu. Jadi ada istilahnya satu tempat di mana di situ semua informasi yang dihasilkan di dalam sistem tersimpan di sana. Kemudian nanti setiap komponen yang akan mengakses data atau informasi tersebut nanti bisa mengakses ke repository pusat. Jadi di sini dikatakan bahwa jenis arsitektur yang seperti ini dia nanti aplikasinya tidak antar komponennya itu saling berinteraksi secara langsung, tetapi kebutuhan data ataupun menyimpan datanya dilakukan melalui satu bagian yang disebut dengan repository. Jadi kalau kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi dan rencananya akan menempatkan informasinya itu di dalam satu komponen terpusat yang disebut dengan repository, bisa mempertimbangkan menggunakan arsitektur ini. Nah, contohnya tadi saya sudah sebutkan bahwa dia contohnya adalah IDE, aplikasi IDE yang dimana dia repositorinya ada repositori terpusat dan informasi tentang perancangan sistem disimpan di sana, sehingga tool-tool lain di dalam IDE itu contohnya adalah mungkin pembaca sintaksnya atau pembaca diagramnya nanti tinggal mengakses ke repository tersebut.
Kemudian kapan arsitektur ini cocok digunakan? Jadi ketika di sini dikatakan ketika sistem yang ingin kita kembangkan dia punya volume informasi yang besar, sehingga karena adanya volume informasi yang besar tersebut maka informasi akan disimpan di dalam satu tempat dan akan disimpannya dalam jangka waktu yang lama. Nah, seperti itu. Kemudian jenis arsitektur ini juga cocok digunakan ketika sistemnya berupa data driven. Jadi bersifat data driven di mana ketika ada sebuah data yang diinputkan ke repository, dia akan memicu sebuah aksi atau tool di dalam sistem yang akan kita kembangkan. Nah, seperti itu. Mungkin contohnya kalau yang weather station, ketika ada data sensor yang dikirimkan atau dimasukkan ke dalam sistem terpusat atau dikirimkan, nanti dia akan misalnya langsung mengakibatkan contohnya alarm kalau ada kondisi cuaca yang dirasa tidak terlalu sesuai dengan tidak normal seperti itu. Nah, mungkin seperti itu contohnya. Jadi dia adalah data driven sistemnya, data yang dikirimkan atau diinputkan ke repository dia akan memicu sebuah action atau sebuah tool untuk bekerja. Oke, nah kalau sistemnya mempunyai ciri-ciri seperti itu, ya bisa mempertimbangkan menggunakan arsitektur ini. Keunggulannya seperti apa? Keunggulannya adalah komponennya independen, karena tadi komponennya sebenarnya secara tidak langsung dia berinteraksi secara tidak langsung, karena tadi interaksinya antar komponen. Ketika ada pertukaran data antar komponen, maka dia bisa diakomodir sama repository, di mana repository tersebut tempat untuk menyimpan atau mengambil data, sehingga komponennya itu dikatakan saling independen, jadi tidak terikat satu sama lain. Kemudian data yang disimpan itu bisa konsisten karena disimpan di dalam satu tempat, jadi tidak mungkin kemudian ketika disimpan di tempat yang sama, ketika satu komponen merubah data, maka tidak mungkin komponen lain bisa mengakses data yang belum diubah. Jadi ketika ada satu komponen yang mengubah data, maka komponen lain bisa langsung membaca data yang berubah tersebut. Nah, contohnya yang paling gampang itu adalah untuk mekanisme backup. Kemudian kekurangannya seperti apa? Kekurangannya adalah karena ini informasinya tersimpan terpusat, di mana disimpannya dalam repository, maka kekurangannya apabila repository tersebut mengalami gangguan. Maka kalau repositorinya mengalami gangguan karena dia adalah bagian tunggal yang menyimpan data atau informasi, maka komponen lain yang ingin mengakses data tentu saja kinerjanya akan terganggu. Nah, seperti itu. Kemudian kekurangannya adalah ketika repositorinya ingin disebar ke beberapa komputer, karena konsep dari repository architecture ini dia punya satu komponen pusat yang disebut dengan repository untuk menyimpan informasi yang dihasilkan oleh aplikasi. Nah, ini dia. Nah, contoh dari arsitektur repository ini adalah contoh arsitektur repository yang arsitektur dari IDE. Bisa dilihat di sini bahwa project yang dibuat di IDE, aplikasi IDE itu akan tersimpan di dalam satu repository seperti ini. Jadi satu tempat. Nanti komponen lain di dalam aplikasi IDE langsung mengakses ke project repository yang ada. Nah, seperti ini misalnya editornya. Contohnya IDE ini dia bisa digunakan untuk dua jenis bahasa pemrograman, ada Java, kemudian ada Python, sehingga baik itu project yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java maupun Python, itu dia akan disimpan di dalam satu tempat terpusat, sehingga komponen ini nanti tinggal mengakses ke repository yang dimaksud. Jadi contohnya IDE, Java Editor, dia mengakses ke repository. Ketika projectnya ingin disimpan, langsung disimpan ke repository. Ketika ingin mengakses project tersebut, langsung juga diaksesnya ke repository. Kemudian kode generator, ada UML editor, itu langsung menyimpan datanya atau mengambil data di satu repository seperti ini. Nah, ini contoh arsitektur dari IDE menggunakan repository architecture.
Selanjutnya, arsitektur yang keempat, itu adalah client server architecture. Nah, kalau jenis arsitektur yang sebelumnya itu di level konseptual. Nah, kalau yang client server ini lebih ke runtime prosesnya. Nah, seperti itu. Mungkin ini sudah umum didengar, arsitektur ini. Arsitektur client server ini adalah paling gampangnya arsitektur untuk sistem terdistribusi. Kenapa demikian? Karena client server ini dia akan memanfaatkan pasti jaringan komputer, kemudian ada server yang akan menyediakan layanan untuk klien-kliennya. Kemudian dari arsitektur client server ini apabila kita menggunakannya, dia punya 3 komponen utama. Yang pertama adalah servernya, kemudian ada kliennya yang akan mengakses layanan, dan ada network. Tentu saja ada jaringan yang akan menghubungkan antara si klien dan si server. Nah, apa yang dimaksud dengan server di sini? Server ini adalah di dalam arsitektur client server nanti setiap ada beberapa layanan, misalnya kita punya aplikasi yang akan memiliki beberapa layanan. Nah, layanan-layanan tersebut dia akan disimpan di dalam server yang berbeda. Nah, maka ini cocok untuk menggunakan arsitektur client server. Contohnya seperti ini, ada layanan untuk mencetak, ada layanan untuk manajemen data, nanti dia akan disimpan di dalam server yang berbeda. Sehingga klien yang ingin mengakses, misalnya untuk mencetak, nanti tinggal mengakses ke server bagian printing. Jadi tidak perlu kemudian di setiap klien itu ada layanan untuk mencetaknya. Jadi cukup dibuat di satu server terpusat, nanti kalau ingin mencetak mengakses ke server tersebut. Jadi kalau aplikasi seperti ini bisa kita hanya punya satu printer saja, yang kemudian printer tersebut dihubungkan ke server, kemudian misalnya ada beberapa klien, itu bisa langsung mengakses server tersebut apabila ingin mencetak sesuatu. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga ada bagian klien. Ya, klien siapa? Klien itu adalah pengguna yang akan mengakses layanan pada server atau tiap ya seperti itu, pengguna. Kemudian ada network ini yang kemudian menghubungkan klien dan server. Jadi klien bisa kemudian menggunakan layanan-layanan yang ada di server itu karena dihubungkan oleh jaringan. Umumnya jaringan ini adalah menggunakan jaringan internet seperti itu. Tapi kemudian tidak juga dibatasi hanya internet saja, jadi bisa juga misalnya berupa extranet. Jadi client server ini dia aplikasi yang misalnya hanya bisa diakses dalam satu gedung saja atau satu perusahaan, kemudian dibikinkan aplikasi dengan arsitektur client server seperti itu. Nah, ini penjelasan tentang arsitektur client server, bisa dilihat di sini. Jadi kalau client server nanti setiap servernya bisa diambil dari setiap fungsional sistem. Jadi ini cocok kalau aplikasi yang kita buat itu memiliki layanan yang lumayan banyak, kemudian nanti aplikasi tersebut dimungkinkan diakses oleh banyak orang. Nah, sehingga kita bisa memisah-misah layanan yang kita punya ke dalam bagian-bagian server, beberapa bagian server. Nah, seperti ini. Kemudian contohnya aplikasi yang akan kita bangun, kemudian kita mau menggunakan arsitektur ini, contohnya adalah aplikasi perpustakaan film. Ini seperti repositori atau tempat penyimpanan film, atau tempat penyewaan film, atau misalnya tempat penyewaan video atau DVD, atau tempat misalnya penjualan film dan video atau gambar. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa membuat aplikasi ini dengan arsitektur berbasis arsitektur client server. Nah, nanti servernya itu ditempatkan berisi layanan-layanan seperti pengaksesan informasi film atau videonya, kemudian ada server yang kemudian memungkinkan kita untuk mendownload video atau film, kemudian ada server yang melayani pembayaran dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian kapan arsitektur ini cocok digunakan? Jadi ketika aplikasi yang akan kita buat itu datanya disimpan di dalam share database. Jadi ada banyak kemudian yang bisa mengakses database tersebut. Ada banyak klien yang bisa mengakses database tersebut. Nah, seperti itu. Dan kemudian diaksesnya dari berbagai lokasi.
Nah, apa keuntungan dari arsitektur ini ketika digunakan dalam aplikasi kita, yaitu keuntungannya server dapat didistribusikan melalui jaringan, sehingga misalnya contohnya layanan printing itu kita simpan dalam satu server tersendiri, sehingga semua klien yang kemudian terhubung ke jaringan tersebut bisa memanfaatkan layanan printing ini. Seperti itu, tanpa perlu kemudian diimplementasikan ke dalam semua layanan yang ada di dalam sistem yang kita kembangkan. Sehingga bisa dikatakan fungsionalnya bisa terpisah-pisah satu sama lain, yang terbagi dalam beberapa server, sehingga cukup kemudian apabila kita membutuhkan suatu layanan, cukup mengakses satu server yang sesuai dengan layanan yang kita inginkan. Nah, apa kerugian dari aplikasi ini? Dari arsitektur ini. Nah, karena arsitektur ini memanfaatkan jaringan komputer, sehingga tentu saja serangan-serangan yang bisa timbul di jaringan komputer itu juga bisa ada di aplikasi dengan arsitektur ini. Jadi ini tadi di sini dikatakan bahwa dia akan rawan akan serangan DOS, atau misalnya kalau servernya bermasalah atau terjadi kegagalan server, maka klien tidak bisa mengakses layanan di sistem yang akan kita kembangkan. Kemudian performansinya bergantung pada jaringan, karena tadi penghubungan antara klien dan server adalah jaringan itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini contoh dari sistem yang menggunakan arsitektur client server. Ini contohnya adalah sebuah web yang menyediakan untuk pembelian film dan misalnya pembelian foto-foto. Nah, seperti ini. Jadi bisa menggunakan arsitektur client server, di mana setiap layanan akan ditempatkan di server yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang di bawah ini adalah aplikasinya, aplikasi yang menyediakan layanan aplikasi yang dibagi ke dalam beberapa layanan. Nah, layanan yang pertama disimpan di dalam server yang disebut dengan katalog server. Nanti isinya adalah library atau perpustakaan katalog-katalog film yang dipunyai di aplikasi dan katalog-katalog foto yang ada di aplikasi ini. Jadi aplikasi ini berbasis web, kemudian ada video server. Nah, khusus yang untuk bagian video, untuk melayani misalnya mendownload video dan seterusnya, atau mengakses atau streaming videonya, itu ada di dalam satu server yang disebut dengan video server. Kemudian kalau khusus untuk gambar, dia ada satu server yang digunakan untuk menyimpan semua foto-foto yang bisa dibeli di aplikasi ini. Kemudian ada satu web server yang dia akan melayani untuk permintaan klien berupa informasi film atau informasi foto. Nah, sistem yang memanfaatkan arsitektur ini, dia nanti kliennya tinggal merequest informasi tertentu, kemudian server yang menangani layanan tersebut dia yang akan diakses. Contohnya klien 1 dia kemudian merequest untuk mendownload video, maka nanti akan di jaringan internet aplikasi ini akan mengarahkan ke server bagian video server. Nah, kalau seperti ini layanannya, nanti aplikasinya tidak terlalu berat karena setiap layanan itu akan dibagi-bagi ke dalam beberapa server, sehingga aplikasi klien yang misalnya dia meminta layanan tertentu, dia akan diarahkan ke server yang sesuai. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada arsitektur pipe and filter. Nah, aplikasi ini, arsitektur ini dia berupa aliran data yang kemudian ditransformasikan setiap melewati rangkaian proses. Jadi ini konsepnya sama dengan pipe and filter di sistem Unix. Mungkin kita sudah pernah pelajari di sistem operasi, di mana di Linux itu ada yang disebut layanan pipe, di mana pipe itu apabila informasi dilewatkan ke situ, nanti dia bisa diproses menjadi output, dia diproses sehingga menghasilkan output dengan informasi yang sudah diolah. Misalnya kita ingin melihat informasi di semua folder, kita ingin melihat isi folder, kemudian kita pipekan, kemudian setelah pipe ada sort, maka nanti akan menghasilkan output berupa
isi folder yang sudah diurutkan. Nah, seperti itu. Jadi analoginya arsitektur ini sama dengan pipe di Linux. Nah, pipe untuk arsitektur ini dia berupa link proses, kemudian filter. Nanti filter ini yang memisah antara aliran data yang dipilih sesuai dengan kebutuhan pemrosesan. Nah, kemudian untuk arsitektur pipe and filter ini dia tidak cocok untuk sistem yang interaktif. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin membangun sistem yang interaktif, maka jangan mempertimbangkan arsitektur pipe filter ini sebagai arsitektur sistem kita. Nah, contoh aplikasi yang bisa memanfaatkan arsitektur pipe and filter ini adalah billing system dan embedded system. Contoh embedded system itu yang kemarin, yang sistem untuk penyuntikan otomatis kadar insulin ke pasien dengan kadar gula darah tertentu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh arsitektur, penjelasan dari arsitektur pipe and filter, di mana arsitektur ini dia analoginya sistem akan diatur sehingga setiap komponen atau proses filter berbeda dan menangani satu tipe transformasi data. Kemudian data akan dilewatkan dalam pipa. Nah, seperti ini. Kemudian dari satu komponen ke komponen lainnya untuk pemrosesan. Oke. Jadi analoginya seperti dilewatkan di pipa, kemudian dipilih nanti data apa yang sesuai dengan data yang dibutuhkan diproses dalam pipa tersebut. Kemudian contohnya adalah misalnya pemrosesan invoice. Nanti kita lihat mengapa kemudian pemrosesan invoice di dalam sebuah aplikasi dapat menggunakan arsitektur ini. Kemudian kapan digunakan? Ketika sistem yang akan kita kembangkan dia berfokus ke pemrosesan data, bisa berupa batch atau transaction based, di mana input diproses pada tahap yang berbeda-beda. Jadi contohnya ini ada satu input yang diberikan, kemudian nanti untuk satu input tersebut akan melewati beberapa tahapan, beberapa proses, dan di setiap proses tersebut dia akan menghasilkan output yang berbeda-beda sesuai dengan input yang diberikan, input tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian keuntungannya adalah mudah difahami, kemudian mendukung penggunaan kembali dari proses transformasi. Seperti itu. Nah, ini contohnya gaya alur kerjanya sesuai dengan banyak proses bisnis yang ada. Ini contohnya diimplementasikan, dia cocoknya diimplementasikan pada sistem yang sekuensial ataupun sistem yang konkuren. Kerugiannya adalah format untuk transfer data harus disepakati. Karena tadi pipe-nya itu hanya melewati hanya akan membaca satu jenis format data, sehingga untuk banyak proses yang ada di pipe dia harus menyesuaikan format yang bisa dibaca oleh setiap proses tersebut. Nah, contohnya untuk pipe dan filter ini contoh gambar arsitektur sistem dari sistem invoice ke pelanggan. Nah, misalnya ada sistem yang akan kita kembangkan. Sistem ini dia akan memvalidasi pembayaran invoice oleh pelanggan. Nah, seperti ini. Jadi inputannya berupa invoice, nanti sistemnya di sini kita buat arsitekturnya, dia akan membaca invoice yang sudah diterbitkan atau sudah ada, kemudian diidentifikasi dari invoice yang ada, diidentifikasi pembayaran yang dilakukan oleh pengguna. Nah, setelah itu, jadi kita bisa lihat di sini inputnya hanya satu, yaitu invoice. Nah, dari invoice nanti ini akan melewati beberapa proses. Di proses yang pertama dia akan identifikasi adanya pembayaran atau tidak. Nah, kalau dilakukan pembayaran, maka si pelanggan tersebut yang melakukan pembayaran dia akan dikirimkan berupa bukti pembayaran. Di sini dikatakan issue receipts. Jadi pembayarannya dikirimkan konfirmasi bahwa invoice-nya sudah dibayar. Sedangkan kalau yang invoice yang belum dibayar, setelah diidentifikasi di proses ini, dia akan mencari kapan batas akhir dari pembayaran invoice tersebut. Setelah diidentifikasi batas akhirnya, nanti akan ada reminder yang akan dikirimkan ke pelanggan kapan kemudian batas akhir pembayaran dari invoice tersebut.
Nah, seperti itu. Ini contoh kalau menggunakan pipe and filter, yaitu di sini bisa kita lihat invoice-nya, inputnya hanya satu saja, invoice nanti tinggal di proses dengan jalur yang berbeda dan akan menghasilkan informasi yang berbeda. Bisa dari sini informasinya bisa berupa bukti pembayaran, bisa berupa sebuah notifikasi pembayaran. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah itu tadi, jadi pipe and filter ini adalah jenis pola arsitektur terakhir yang dibahas di arsitektur sistem ini. Jadi kita sudah membahas beberapa, ada layered, ada MVC, kemudian ada client server, ada repository, sama yang terakhir ada pipe and filter. Nah, selanjutnya saya akan membahas beberapa contoh arsitektur aplikasi yang umum digunakan di aplikasi-aplikasi yang mungkin umum ada di pasaran, seperti itu. Nah, idenya kenapa arsitektur aplikasi ini ada, yaitu dikatakan bahwa sebenarnya bisnis yang ada itu memiliki kesamaan, sehingga aplikasi yang digunakan juga sebenarnya pada dasarnya memiliki kesamaan. Nah, contohnya adalah banyak perusahaan provider yang ada. Ini. Kemudian perusahaan-perusahaan provider tersebut tentu saja membutuhkan aplikasi yang digunakan untuk mengelola perusahaannya. Nah, contohnya kalau perusahaan provider telekomunikasi, pasti layanannya ada untuk layanan terkait dengan billingnya, kemudian terkait membuat panggilan, terkait mengakhiri panggilan, dan seterusnya. Nah, itu untuk setiap provider yang ada pasti memiliki layanan-layanan tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa arsitektur aplikasinya sebenarnya sama, walaupun nanti mungkin di dalam komponen atau layanan tersebut ada sedikit perbedaan, misalnya di bagian billingnya atau bagian pembayaran tagihannya itu ada proses yang berbeda, misalnya mekanisme tarifnya dan seterusnya. Tetapi pada dasarnya pasti setiap perusahaan provider memiliki layanan untuk tadi tentang layanan pembayarannya atau billingnya. Nah, karena konsep inilah sehingga dikatakan layanan-layanan di dalam bisnis itu sebenarnya memiliki kesamaan, banyak memiliki kesamaan, sehingga arsitektur dari satu aplikasi dengan domain yang sama itu bisa digunakan secara merata di aplikasi lain. Kemudian apa manfaat dari model arsitektur aplikasi untuk software engineer? Yang pertama adalah bisa digunakan untuk titik awal perancangan arsitektur. Jadi ketika misalnya si software engineer belum mengetahui, misalnya dia diminta untuk membuat sistem yang dia tidak terlalu familiar dengan domain aplikasi tersebut. Nah, bisa kemudian memanfaatkan arsitektur aplikasi dengan domain serupa, itu bisa dilihat, kemudian dijadikan bahan referensi untuk membuat arsitektur aplikasi dari aplikasi yang akan dikembangkan. Kemudian bisa juga dijadikan checklist perancangan. Jadi arsitektur aplikasi yang sudah ada kita bisa jadikan patokan untuk mengevaluasi arsitektur sistem yang kita buat. Yang penting domainnya sama. Kita bisa cek yang mana yang perlu ditambahkan atau misalnya yang mana di hasil rancangan kita yang tidak perlu ada. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, arsitektur aplikasi bisa digunakan untuk mengatur pekerjaan tim pengembang. Misalnya di arsitektur aplikasi itu kan menghasilkan beberapa komponen dari sistem yang ada. Nah, itu kita bisa bagi-bagi. Tim pengembang A misalnya akan membuat komponen yang A, kemudian untuk komponen B akan dibuat oleh tim pengembang B. Sehingga aplikasi yang akan kita buat bisa lebih cepat terselesaikan. Kemudian yang keempat, bisa sebagai alat untuk penilaian komponen yang dapat digunakan ulang. Jadi dari situ, dari arsitektur aplikasi, kita bisa lihat kira-kira komponen apa yang bisa di-reusable, digunakan untuk aplikasi lain yang mungkin kita akan kembangkan. Kemudian yang kelima, bisa digunakan sebagai panduan diskusi tentang tipe aplikasi. Nah, ini sudah dibahas bahwa arsitektur aplikasi bisa digunakan sebagai bahan diskusi dengan stakeholder misalnya. Nah, seperti itu. Nah, arsitektur aplikasi yang akan dibahas di sini itu terkait dengan aplikasi yang transaction processing system, aplikasi-aplikasi sistem informasi, dan language processing system. Yang pertama adalah sistem transaction processing system. Nah, jenis aplikasi ini atau jenis sistem ini contohnya yang paling gampang adalah billing system, ATM software. Nah, seperti itu. Jadi sistem-sistem yang melayani beberapa transaksi atau memproses transaksi.
Nah, paling gampangnya contohnya ini, aplikasi software yang ada di ATM atau software yang mengalami yang melayani billing atau proses pembayaran. Nah, jenis sistem ini bisa menggunakan pola yang pipe and filter. Tadi mungkin sudah ada contohnya tentang billing system. Apa yang dimaksud dengan transaksi? Jadi aplikasi transaction processing system ini adalah sistem yang apabila terjadi transaksi, dia akan melakukan perubahan di basis data yang ada. Seperti ATM software itu kan kalau transaksi terjadi di ATM misalnya penarikan atau penyetoran, maka basis data berupa saldo yang kita punya di tabungan pasti akan berubah. Nah, seperti itu. Itu dikatakan dengan transaksi. Jadi transaksi tidak hanya terkait dengan pembayaran. Jadi ketika sistem melakukan perubahan di dalam basis data, maka itu dikatakan sebagai transaksi. Nah, struktur dari transaction processing system ini adalah seperti ini. Jadi komponen yang pertama itu adalah komponen yang melakukan pemrosesan input ataupun nanti mengeluarkan output. Kemudian komponen yang kedua berupa application logic. Ini komponen yang ketiga berupa transaction manager, dia yang komponen yang langsung melakukan perubahan data di database sesuai dengan inputan atau aliran data dari application logic. Kemudian yang terakhir adalah database-nya sebagai penyimpanan data. Nah, contohnya menggunakan tadi arsitektur ini, pipe and filter di perangkat lunak ATM. Nah, ada inputnya seperti ini. Jadi kita jabarkan inputnya itu apa dari mesin ATM misalnya. Nah, di inputnya nanti ada komponen berupa mengambil account customer, kemudian divalidasi kartunya, kemudian pemilihan layanan ada di situ. Nah, di sini dijabarkan proses apa saja yang menjadi inputan di mesin ATM. Jadi si software di sisi ATM-nya nanti dia akan mengambil ID customer, ID akunnya, kemudian memvalidasi kartunya, kemudian akan melihat layanan yang dipilih oleh customer. Nah, nanti inputan ini akan diberikan ke bagian proses. Nah, di bagian proses ini berupa database-nya langsung. Nanti di database-nya ada query account sama update account. Nah, seperti itu. Kemudian di sisi output, nanti ini aplikasi ATM-nya juga akan menghasilkan output berupa misalnya mencetak detail transaksi, mengeluarkan kartu, dan kemudian di sini mengeluarkan cash kalau layanannya berupa penarikan. Seperti itu. Nah, di bagian proses ini dia nanti ditanganinya bukan di aplikasi ATM-nya tetapi di database-nya, yang biasanya database ini dia terpusat di banknya, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh arsitektur dari perangkat lunak ATM. Nah, yang kedua adalah jenis perangkat lunak yang termasuk di dalam sistem informasi. Jadi ini termasuk ke dalam transaction based information system. Bedanya dengan yang tadi, di sini ada share database. Jadi database-nya bisa digunakan oleh beberapa layanan secara sekaligus. Nah, seperti itu. Contoh database yang termasuk ke dalam share database, contohnya katalog perpustakaan, jadwal penerbangan, kemudian riwayat kesehatan pasien di rumah sakit. Contohnya yang Mencare itu kan ada database yang kemudian dia berupa share database, bisa diambil datanya, kemudian bisa dirubah datanya oleh komponen dalam aplikasi. Nah, untuk untuk aplikasi yang tergolong ke dalam sistem informasi yang memanfaatkan share database ini bisa menggunakan jenis arsitektur yang layer approach. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi sistem informasi ini dia aplikasi yang berbasis website. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah tampilkan mungkin di pertemuan sebelumnya. Jadi, arsitektur sistem informasi bisa menggunakan pendekatan layered dengan susunannya seperti ini. Jadi, layer yang paling atas itu user interface-nya pasti yang langsung bisa dilihat oleh pengguna. Kemudian yang kedua itu terkait dengan user communication, bagaimana user menggunakan layanan di sistem yang akan kita buat, apakah dalam bentuk form dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian proses autentikasi sama otorisasi juga ada dituliskan di layer kedua. Kemudian yang ketiga di layer yang selanjutnya itu terkait dengan retrieval information. Jadi pada saat pengguna berinteraksi dengan interface untuk meminta data, nanti
layaninya di layer ketiga ini. Jadi layanannya ada di layer ketiga. Modifikasi database, permintaan modifikasi database juga dilakukan di layer ketiga. Nah, kemudian nanti dari layer ketiga ini meneruskannya ke transaction management database, ke database-nya. Nah, untuk arsitektur sistem informasi klinik Mencare bisa dilihat di sini. Ini saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi di layer kedua ini nanti layanan yang terkait dengan user communication, authentication, and authorization itu ditempatkan di situ. Oke. Nah, yang terakhir adalah aplikasi language processing system. Language processing system ini misalnya aplikasi untuk translasi bahasa ataupun misalnya translasi dari bahasa script atau bahasa pemrograman yang satu ke bahasa pemrograman yang lain. Nah, misalnya aplikasinya terkait itu, misalnya bikin compiler atau interpreter, nah arsitektur aplikasinya bisa menggunakan yang ini, language processing system. Contohnya adalah XML ditranslasikan menjadi query database. Nah, di situ ada komponen compiler bahasa pemrograman. Jadi komponennya bisa berupa lexical analyzer, symbol table, syntax analyzer, syntax tree, semantic analyzer, dan code generator. Nah, misalnya untuk aplikasi ini, jadi dideteksi komponen apa saja yang harus ada. Nah, nanti aplikasinya akan seperti ini, arsitekturnya. Jadi translatornya nanti dia melakukan apa? Ada cek sintaks, cek semantik, kemudian menghasilkan hasil pengecekan, dan seterusnya. Kemudian ada interpreter, dia akan melakukan fetch sama execute datanya sehingga nanti dihasilkan hasil translasi bahasa yang digunakan. Nah, contohnya seperti ini, kita membuat compiler, arsitekturnya akan seperti ini. Oke. Nah, itu tadi pembahasan tentang arsitektur sistem. Jadi kita sudah membahas jenis-jenis pola arsitektur, kemudian kita juga sudah membahas tadi beberapa contoh domain aplikasi dan arsitektur yang sesuai dengan domain aplikasi tersebut. Nah, kalau ada pertanyaan tambahan tentang materi ini nanti bisa ditanyakan di Google Classroom-nya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih.